Sudah yakin stroberi Anda dirawat dengan benar di bulan September? Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa ada satu jenis pupuk yang sangat populer dan banyak direkomendasikan di berbagai forum, justru bisa menghanguskan tanaman stroberi Anda bahkan sebelum datangnya embun beku pertama? Hari ini, kita akan membahas kesalahan paling fatal dalam perawatan stroberi di musim gugur. Dan saya janji, setelah menonton video ini sampai habis, Anda akan tahu pupuk mana yang harus Anda simpan jauh-jauh sampai musim semi berikutnya, agar panen Anda tidak gagal. Baiklah, mari kita bahas dari awal. Bulan September bukanlah masa istirahat bagi tanaman stroberi. Saat ini, tanaman stroberi sedang membentuk tunas bunga untuk panen tahun depan dan bersiap menghadapi musim dingin yang panjang. Bagaimana mereka memasuki masa dormansi akan menentukan berapa banyak buah stroberi yang akan Anda panen di musim panas berikutnya. Inilah mengapa pemupukan di musim gugur menjadi sangat penting. Namun disinilah letak jebakan utamanya. Nah, mari kita kupas tuntas apa sebenarnya yang terjadi pada tanaman stroberi di bulan September. Ternyata, ini bukanlah masa santai bagi stroberi, seperti yang mungkin kita kira. Justru sebaliknya, ini adalah salah satu periode paling krusial dalam siklus hidup tanaman. Saat Anda menonton video ini, tanaman stroberi Anda sedang sibuk dengan pekerjaan vital, membentuk tunas bunga. Tunas ini adalah cikal bakal kecil dari panen Anda di masa depan. Berapa banyak tunas yang terbentuk sekarang, sebanyak itulah potensi buah stroberi yang akan Anda panen tahun depan. Di saat yang sama, tanaman stroberi juga secara aktif bersiap menghadapi kerasnya musim dingin. Dan membantu mereka melewati ini, itulah tugas utama kita. Dan untuk mendukung semua ini, ada dua elemen utama yang menjadi penolong, fosfor dan kalium. Mari kita mulai dengan fosfor. Anggaplah fosfor sebagai arsitek utama sistem perakaran. Fosforlah yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan akar yang kuat dan sehat. Mengapa stroberi membutuhkan akar yang kuat di musim gugur? Jawabannya sederhana. Pertama, akar berfungsi sebagai jangkar yang menahan tanaman agar tetap kokoh di tanah yang membeku. Kedua, akar adalah gudang cadangan nutrisi yang akan memberi makan tanaman sepanjang musim dingin dan memberinya kekuatan untuk memulai pertumbuhan yang prima di musim semi. Semakin baik perkembangan sistem perakaran di musim gugur, semakin cepat stroberi akan bangkit dan tumbuh subur setelah salju mencair. Sekarang mari kita bahas kalium. Jika fosfor adalah fondasi, maka kalium adalah jaket hangat dan cadangan energi untuk menghadapi musim dingin. Kalium memiliki beberapa fungsi vital. Ia membantu tanaman menyimpan gula dan nutrisi lain di dalam jaringannya. Ini pada gilirannya membuat cairan sel menjadi lebih kental dan terkonsentrasi. Singkatnya, kalium berfungsi seperti anti beku alami. Ia secara signifikan menurunkan titik beku cairan di dalam tanaman, yang membantu tanaman bertahan melewati bahkan embun beku yang parah tanpa kerusakan. Tanaman yang mendapatkan cukup kalium akan menjadi lebih padat, lebih tangguh, dan lebih tahan terhadap cuaca dingin. Kedua unsur ini saling bersinergi, menciptakan kondisi ideal bagi tanaman untuk melewati musim dingin dengan sukses. Tapi, apa yang sering terjadi di lapangan? Sepertinya gampang saja. Beri tanaman fosfor dan kalium. Beres. Namun, disinilah kebanyakan pekebun melakukan kesalahan fatal, bahkan yang paling krusial. Dan kesalahan ini berakar pada kebiasaan. Jujur saja, tidak selalu kita mau repot-repot ke toko hanya untuk mencari pupuk khusus musim gugur. Jauh lebih mudah menggunakan apa yang sudah ada di gudang atau di rak garasi, bukan? Lalu, apa yang biasanya tersimpan di sana? Betul sekali. Sisa-sisa pupuk yang selama ini kita pakai gencar-gencaran di musim semi dan panas. Bisa jadi pupuk NPK universal dengan formula seperti 20-20-20. Atau pupuk organik yang digandrungi banyak orang, pupuk kandang segar yang belum terfermentasi sempurna, bahkan mungkin kotoran ayam.
Padahal pupuk-pupuk itu bekerja sangat baik di bulan Mei dan Juni, kan? Daun-daun jadi hijau subur, buah-buah beri tampak montok, dan tanaman terlihat kuat serta sehat. Logika pekebun ini bisa dimaklumi. Kalau dulu berhasil, kenapa tidak pakai pupuk yang sama sekarang untuk menguatkan tanaman sebelum musim dingin? Biar mereka punya bekal makanan lebih banyak untuk bertahan di musim dingin. Begitu pikirnya, dan dengan niat terbaik, orang itu pun mengambil kantong atau ember pupuk yang sudah akrab dengannya. Ia yakin sedang membantu stroberinya, melakukan segalanya dengan benar, seperti yang selalu ia lakukan. Namun kenyataannya, di saat yang krusial itu, ia bukan sedang menolong, melainkan secara tidak sadar sedang menjatuhkan vonis mati bagi bedengan buah berinya. Ia dengan tangannya sendiri sedang memicu mekanisme yang bukannya akan menguatkan, melainkan justru akan memusnahkan tanamannya, bahkan sebelum musim dingin yang sebenarnya tiba. Sekarang, mari kita bicara tentang hal yang paling penting, yaitu tentang musuh tersembunyi yang bersembunyi di dalam pupuk musim semi dan mampu menghancurkan seluruh jerih payah Anda. Nama musuh ini adalah nitrogen. Ya, nitrogen yang sama yang kita sambut dengan gembira di musim semi. Elemen penting yang mendorong pertumbuhan vegetatif yang pesat, menghasilkan daun yang besar dan subur, serta sulur yang kuat. Di musim semi dan awal musim panas, nitrogen adalah sahabat terbaik stroberi. Ibarat tim konstruksi, ia membangun dinding dan atap rumah tanaman kita dengan cepat. Namun di musim gugur, sahabat ini berubah menjadi musuh bebuyutan. Bayangkan situasinya, ini sudah September, hari-hari semakin pendek dan malam semakin dingin. Tanaman secara alami menerima sinyal yang jelas. Saatnya bersiap untuk istirahat, musim dingin sudah dekat. Ia memperlambat semua proses, mengalirkan semua nutrisi dan energi ke akar untuk bertahan melewati dinginnya musim. Lalu, Anda muncul dengan pupuk yang mengandung banyak nitrogen. Dengan memberikan pupuk semacam itu, Anda sejatinya menipu tanaman stroberi Anda. Anda memberinya sinyal palsu, seolah-olah musim semi telah tiba kembali. Nitrogen bertindak pada tanaman sebagai stimulan yang kuat, seperti secangkir kopi hitam pekat, seolah nitrogen berteriak, "Bangun, bertumbuhlah, keluarkan daun baru." Dan tanaman mematuhi perintah kimiawi ini, mulai menghabiskan cadangan energi berharga yang seharusnya untuk hibernasi demi menumbuhkan daun-daun muda yang sama sekali tidak diperlukan saat ini. Apa yang terjadi dengan tunas baru ini? Ia lembut, lemah, dan berair. Sama sekali tidak tahan terhadap suhu di bawah nol. Embun beku pertama yang serius, bahkan sedikit saja di bawah nol, akan mengubah daun-daun muda ini menjadi bubur hitam tak bernyawa. Akibatnya stroberi tidak hanya membuang-buang cadangan energinya, tetapi juga memiliki luka terbuka di bagian daun yang mati, yang menjadi jalan masuk bagi penyakit dan infeksi. Niat Anda mungkin baik, namun secara tidak langsung Anda membiarkan tanaman telanjang di tengah hawa dingin. Nah, sekarang bagian intinya, yang sudah saya janjikan dari awal. Apakah menurut Anda matinya daun-daun muda itu yang paling parah? Bukan, itu cuma puncak gunung es. Kerusakan paling parah justru terjadi di bawah tanah, di tempat yang tidak kita lihat. Tragedi utamanya menimpa sistem perakaran. Ketika Anda memberikan pupuk nitrogen konsentrasi tinggi pada tanaman stroberi di bulan September, baik itu pupuk kandang segar, kotoran ayam, atau dosis besar amonium nitrat, Anda menciptakan lingkungan kimia yang agresif di dalam tanah. Konsentrasi tinggi garam nitrogen ini secara harfiah menarik kelembaban dari bulu-bulu akar yang halus, menyebabkan apa yang para ahli agronomi sebut sebagai luka bakar kimia. Bayangkan saja Anda menaburkan garam pada luka terbuka, rasanya kurang lebih sama. Akar yang seharusnya menguat, menebal dan menimbun nutrisi untuk musim dingin, malah mengalami kerusakan parah. Mereka terbakar begitu saja di dalam tanah. Seluruh upaya tanaman untuk mempersiapkan diri menghadapi musim dingin menjadi sia-sia.
Akarnya yang rusak tidak bisa lagi menyerap air maupun nutrisi. Alih-alih tertidur dengan tenang, tanaman justru mengalami stres dan rasa sakit yang luar biasa. Ia melemah setiap harinya. Dan bahkan jika bagian atas tanahnya masih terlihat cukup baik, di bawah tanah sudah terjadi bencana. Di musim semi, jika tanaman itu berhasil bertahan hidup melewati musim dingin sekalipun, ia tidak akan bisa bangkit dengan normal. Ia akan sakit-sakitan, layu, dan berusaha menumbuhkan akar baru alih-alih berbunga dan berbuah. Dalam banyak kasus, Anda hanya akan menemukan roset yang kering dan mati di bedengan. Dengan tangan Anda sendiri, karena ingin membantu, Anda tidak hanya kehilangan panen, tetapi juga mengirim stroberi Anda ke kematian yang pasti. Dan sekarang, ini dia bagian paling penting yang mungkin akan mengejutkan Anda. Ketika Anda memberikan pupuk kandang segar, kotoran ayam, atau dosis besar amonium nitrat pada stroberi di bulan September, Anda seolah-olah berteriak pada tanaman, "Ayo tumbuh, ini musim panas lagi." Nitrogen akan memicu pertumbuhan daun-daun baru yang lembut secara berlebihan. Daun-daun muda ini sama sekali tidak siap menghadapi musim dingin. Sekali saja terkena embun beku parah, mereka akan mati. Tapi bukan itu saja. Pukulan utamanya justru mengenai akar. Konsentrasi nitrogen yang tinggi di waktu ini akan menyebabkan luka bakar kimia yang serius pada sistem perakaran. Akar yang seharusnya menimbun nutrisi dan menguat justru terbakar habis di dalam tanah. Di musim semi, jika tanaman itu berhasil bertahan hidup, ia akan sakit-sakitan dalam waktu lama dan kecil kemungkinannya untuk berbuah. Dengan tangan Anda sendiri, Anda bukan hanya kehilangan panen, tapi juga menjerumuskan stroberi Anda pada kehancuran. Sebagai kesimpulan, ingatlah aturan sederhana ini. Di bulan September dan Oktober, nitrogen adalah racun bagi stroberi. Jauhkan pupuk kandang segar, urea dan amonium nitrat. Tugas utama Anda sekarang adalah membantu stroberi untuk tidur, bukan justru bangun kembali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda menemukan informasi baru dan bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips penting lainnya. Nah, sekarang giliran Anda. Pernahkah Anda memberikan pupuk nitrogen pada stroberi di musim gugur? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah.